kalau food estate kita sukseskan, tetapi yang dikritisi oleh PD Perjuangan ketika implementasinya ada vested of interest. Problem di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi repotnya yang sudah panas itu justru antar kawan sendiri. Sudah mulai saling panas memanasi. Hubungan dua kawan koalisi Jokowi, PDI Perjuangan dan Gerindra memanas jelang Pilpres 2024. Gesekan semakin kencang setelah kader Partai Banteng Budiman Sujatmiko mendeklarasikan dukungan ke Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. PDI Perjuangan menyebut aksi pembajakan kubu Prabowo itu sebagai upaya mengadu domba partai. Belum lagi serangan PDI Perjuangan ke Gerindra menyasar proyek food estate di Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Di tengah ketegangan PDI Perjuangan dan Gerindra, Presiden Jokowi mengingatkan antar kawan sendiri jangan saling sikut dan saling memanasi. PDI Perjuangan versus Gerindra, panas kawan koalisi Jokowi. Malam ini kita akan langsung membahasnya dengan narasumber yang ada di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling ujung kanan ada Mas Ubedillah Badrun, pakar sosial politik dari UNJ. Selamat malam Mas Ubed. Selamat malam, Mbak Nana. Ada tenaga ahli utama KSP, Mas Johannes Joko. Selamat malam Mas Joko, ini belum apa-apa ketawa Mas Joko. Ada politikus PDI Perjuangan, Bang Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy. Malam Tante Nana. Oke, jangan gitu dong. Ada Ketua DPD DKI Partai Gerindra, Bang Ahmad Riza Patria. Selamat malam. selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah nggak jadi wagub, sekarang jadi jubir ya. Ada Ketua Bapilpres dari Projo, Bang Panel Barus. Selamat malam Bang. Selamat malam, Nah. Selamat malam. Oke. Dan seperti biasanya kita selalu mengundang teman-teman mahasiswa pada malam hari ini sebagai bentuk partisipasi publik ya. Mengingat teman-teman pemilih muda jumlahnya 60% pada pemilu 2024 nanti. Dan sudah bergabung melalui sambungan virtual ada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul. Selamat malam teman-teman dari Esa Unggul. Silakan nanti teman-teman bisa mengkritik, mengajukan pertanyaan, mengajukan pendapat juga boleh. Karena suara kalian matters pada pemilu 2024. Ini kalau BEM-BEM yang lain sudah menantang para capres untuk datang ke kampusnya untuk berdebat. Nah nanti siapa tahu teman-teman dari Esa Unggul juga akan menantang tim ses dari capres ini untuk saling mengemukakan pendapatnya. Saya akan langsung ya ke Bang Deddy dulu. Bang Deddy. Aduh, siap-siap nih. Oke, Bang Deddy ini sekjen Anda, sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto dalam seminggu ini mengeluarkan pernyataan yang cukup keras ya. Yang pertama adalah menyerang soal proyek food estate yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto, di mana proyek food estate itu ada di Kementerian Pertahanan. Terus kemudian Mas Hasto juga menyebut bahwa dukungannya Mas Budiman Sujatmiko kepada Pak Prabowo Subianto itu sebagai bentuk pembajakan dan sebagai bentuk politik adu domba. Pertanyaan saya Bang Deddy, apakah ini artinya memang PDI Perjuangan mulai menabuh genderang perang ke Gerindra, ke Pak Prabowo? Wah, kok kita seperti di zaman abad pertengahan ya, mau perang pergi ke gedung-gedung. Itu terlalu berlebihan. Saya kira begini, sewaktu Ibu Mega pulang dari Bali hari Minggu sore, ya, itu Pak Sekjen menjemput Ibu, ya, turun dari pesawat sambil jalan. Ibu ngomong gini sama Pak Sekjen, tolong koordinasi dengan teman-teman anak-anak yang kepala daerah. Ini El Nino akan sangat parah. Ya, pangan kita pasti akan bermasalah. Juga dari luar itu ada kemungkinan berpotensi tidak melakukan ekspor bahan pangan. Jadi tolong dikonsolidasikan gitu. Ya, kemudian kami melihat mungkin Pak Sekjen berkontemplasi dan mikir sebenarnya saya nggak tahu ya suasana ketika beliau bicara gitu. Tapi sebenarnya ingin mengingatkan bahwa kita punya persoalan yang sangat serius. Berpotensi sangat serius terkait dengan pangan. Kita dengar misalnya negara-negara barat itu sudah tidak ada potensi tidak mau mengekspor gandum, kedelai dan sebagainya. India sudah menyatakan kemungkinan besar tidak akan mengekspor beras. Demikian pula Vietnam dan Thailand. Jadi sebenarnya message utamanya di sana bagaimana kita menghadapi situasi ke depan yang sangat tidak bersahabat ini gitu. Tapi memang kemudian beliau juga memasukkan kritik karena sebenarnya ingin mempertanyakan ini kelanjutannya seperti apa. Kita kan butuh menghadapi situasi ini. Sebenarnya semacam alert call lah sebenarnya gitu ya. Tapi kan ya biasalah kemudian di media yang muncul kan
soal kejahatan lingkungan atau apa. Karena kan memang kita lihat di media sosial dan juga termasuk Kompas melaporkan tentang kondisi di tempat dilakukan food estate, ya kan. Tapi sebenarnya kan food estate juga banyak, tidak hanya di Kalimantan Tengah, ada di Parsoburan sana, di Umbahas dan yang lain gitu. Saya kira itu sebenarnya konteksnya, tapi kemudian kan di leverage menjadi isu serang menyerang, kritik mengkritik. Tapi sebenarnya itu ada alert call. Oke, Bang Deddy, tapi secara spesifik ya Pak Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto mengatakan bahwa proyek food estate ini merupakan kejahatan lingkungan yang menguntungkan beberapa pengurus parpol tertentu. Ini maksudnya apa? Menyerang ke Gerindra? Sebentar, saya jelaskan dulu, kan belum tentu Gerindra. Jadi memang kita kan melihat, kami banyak masuk, saya banyak menerima. Karena dapil saya juga kan di Kalimantan. Itu video-video warga yang kemudian tersingkirkan dari pemukimannya, kemudian hutan yang kemudian ditinggalkan begitu saja, tidak ada follow up-nya. Itu kan sampai juga ke kita. Ya, nah itu banyak keluhan kalau kita buka TikTok atau apa, itu banyak sekali. Jadi memang bermasalah proyeknya kalau menurut PDI Perjuangan. Ada masalah lingkungan di sana, ada masalah orang setempat yang belum ada jawaban. Di mana nih, yang di Gunung Mas ini? Ya, dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Nah, soal dikelola Kementerian Pertahanan kan sebenarnya begini nih. Anggaran itu memang tidak ada dari Kementerian Pertahanan. Oke, dari APBN. Adanya APBN itu dari Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR. Itu 2,2 something kalau saya nggak salah. Di Kementerian Pertahanan sendiri tidak ada anggaran itu. Karena memang Kementerian Keuangan memutuskan bahwa itu bukan tupoksi Kementerian Pertahanan. Nah, tapi kan kemudian memang yang kita dapatkan informasi juga bahwa kemudian anggaran yang dari Kementan dan PUPR itu kabarnya, ya ini kan juga menjadi pertanyaan banyak orang, bahwa ada di sana yang namanya Yayasan Pengembangan Sumber Daya Potensi Pertahanan dan ada Agrinas di sana. Nah ini kan kita pengen kepastian ini proyek negara atau apa gitu. Tapi kita tahu persis bahwa kemudian anggaran yang tadinya dialokasikan untuk food estate itu kemudian oleh Kementerian Pertahanan digunakan tuh anggaran yang sesuai dengan tupoksinya. Dan 2023-2024 tidak ada anggaran untuk ke sana. Jadi artinya menurut PDI Perjuangan soal proyek food estate yang tadi berkaitan ataupun dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan ada Agrinasnya di situ menguntungkan. Tidak hanya kemungkinan Kementerian Pertahanan, partai-partai tertentu. Kuasa anggarannya itu kan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR. Jadi ya tidak hanya Kementerian Pertahanan. Dua kementerian itu juga menjadi pihak yang harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara itu. Tapi ini menyasar ke pengurus parpol, menguntungkan pengurus parpol tertentu, ini siapa maksudnya? Harus tanya yang ngomong, jangan tanya saya. Tapi kalau menurut PDI Perjuangan? Saya nggak bisa mewakili dalam hal itu. Tapi ini bukan untuk menyerang Partai Gerindra ya? Seharusnya sih tidak. Tapi memberikan kepastian pada publik. Karena di tingkat elit rumor itu sangat kencang. Apa elitnya? Tadi saya udah ngomong, masa diulang lagi, lu ngomporin. Enggak apa yang di tingkat elit, apa kan masyarakat nggak tahu. Tadi kan saya udah ngomong. Yang ulang aja lagi. Yang tadi gue udah bilang kan ada tapi Presiden bela food estate, saya akan putarkan harus dong. Pernyataan dari Presiden Jokowi tentang food estate. Ada? Harusnya ada nih pernyataan Presiden Jokowi soal food estate. Nggak ada ya? Kita tanya ke Gerindra. Bang Riza, jadi tanggapannya bagaimana? Bahwa proyek food estate yang tadi disebutkan ini sebetulnya anggarannya nggak dikelola oleh Kementerian Pertahanan, tapi dikelola oleh Kementerian PUPR dan juga dikelola oleh Kementerian Keuangan, tapi memang yang melaksanakan kan Kementerian Pertahanan melalui yayasan, kemudian ada Agrinas di situ yang ditegarai ada beberapa pengurus Partai Gerindra di situ. Ya, yang pertama, saya kira kita semua sebagai sebuah bangsa dan bangsa-bangsa lain di dunia ini kan karena ada perubahan iklim dan sebagainya, memang mengkhawatirkan soal ketersediaan pangan. Saya kira itu suatu yang baik. Jadi apa yang disampaikan Ibu Megawati tentang kita harus hati-hati, waspada, saya kira itu suatu yang baik. Itulah juga sebabnya sejak awal Bapak Prabowo itu selalu mengkampanyekan pentingnya kedaulatan pangan. Sekalipun kita Indonesia bangsa yang subur, tanahnya, sumber daya alam yang luar biasa, tetap kita harus waspada, hati-hati. Makanya selalu saja dalam Pilpres Pak Prabowo selalu punya kampanye yaitu kedaulatan pangan. Dan bahkan Indonesia ini harus menjadi super power pangan di dunia. Itu dulu satu. Yang kedua, terkait Pak Menteri Pertahanan Bapak diminta oleh Presiden,
Itu kan bukan keinginan kami. Betul sampaikan Mas Dedi tadi bahwa core pangan itu kementerian teknisnya itu ada di mana? Ada di Kementerian Pertanian. Kemudian selama ini dibantu oleh Kementerian PU terkait irigasi dan lain sebagainya. Tapi mungkin pengelolaan juga utamanya Kementerian Lingkungan. Pengelolaan utamanya Nah, di mana, Bang kebetulan Riza? sekarang ada gagasan food estate dari Bapak Presiden. Bapak Presiden kali ini melibatkan Kementerian Pertahanan. Mungkin maksud Bapak Presiden adalah, ini pemikiran saya pribadi, mungkin saya bisa salah, nanti tanya Pak Presiden. Mungkin Pak Presiden melihat bahwa pangan ini menjadi penting, Bapak Prabowo mungkin dianggap menteri yang berkinerja baik, ditambah lagi satu tugas tambahan yang di luar core pertahanan negara, yaitu pertahanan pangan. Itu saja kita berpikir positif sedikit. Tapi hasilnya kenapa? bagaimana? Hasilnya Pak, bagaimana? kenapa Pak Jokowi menunjuk Pak Prabowo membantu sifatnya, menyiapkan lahan strategis. Menyiapkan strategis ini bukan sekarang, dulu zaman Bung Karno, Pak Harto juga sudah kita sering dengar sekian juta lahan gambut dan sebagainya. Memang tidak mudah, perlu waktu. Apa yang disampaikan Pak Jokowi, sekalipun teman-teman melihat Pak Jokowi membela Pak Prabowo, tapi yang sampaikan Pak Jokowi itu betul, bahwa yang namanya membangun pangan di tanah yang belum terbiasa digunakan untuk bercocok tanam sebagai perlu waktu, tidak langsung tanam langsung jadi. Bahkan Pak Jokowi memberi gambaran mungkin tanaman yang pertama. Oke, berarti diakui ya yang pertama ini gagal begitu? Bukan pertama yang gagal, semuanya perlu proses. Oke. Jadi Yang memang butuh waktu beberapa kali. Betul Jadi dong. Memang sekali dua kali gagal nggak apa-apa. Bukan sekali dua kali gagal, semuanya butuh proses. Proses itu bukan gagal, beda. Proses itu bagian. Orang tubuh itu dari bayi sampai besar itu bukan gagal, itu sebuah proses untuk menjadi besar. Jadi bahwa dikatakan, sebentar Bang Riza, bahwa dikatakan bahwa proyek food estate ini menguntungkan beberapa pengurus parpol, termasuk parpol Anda, itu gimana tanggapannya? Silakan ya, mungkin karena mohon maaf karena Pak Prabowo Menhan, kemudian ketua umum partai, kalau orang berasumsi seperti kan itu kita memaklumi lah ya, kita ini bangsa yang besar, jadi kita ini udah terbiasa, apalagi Pak Prabowo, kami Gerindra tuh biasa diisukan demikian, difitnah, itu biasalah. Yang penting masyarakat melihat apakah itu benar atau tidak, apa yang telah dikerjakan, niat baiknya, ya mohon maaf Pak Prabowo itu apa-apa malah sedapat mungkin menggunakan, mohon maaf, uang sendiri. Jadi nggak ada dapat untung ya dari proyek food estate? Ya nggak ada, boro-boro untung, mungkin malah rugi. Oke, saya putarkan ini pernyataannya Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, kita dengarkan bersama, lalu pernyataannya Presiden Jokowi, langsung aja kita rendeng. Karena itu membangun kedaulatan pangan kita. Tetapi yang dikritisi oleh PDI Perjuangan ketika implementasinya ada vested of interest sehingga dibentuk misalnya PT Agrinas yang diisi oleh ya sahabat-sahabat dan juga dari partai-partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan di dalam menggunakan anggaran dari negara. Oke, kita dengarkan bersama pernyataan pembelaan dari Presiden Jokowi, ada nggak tentang food estate? Ada. Membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang Bapak Ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal. Tanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25%, ketiga baru biasanya ke-7, ke-6, ke-7 itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi semuanya akan diperbaiki dan semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang, kalau kita nggak berani baru gagal pertama sudah mundur sampai kapanpun lupakan. Itu Sekjen Anda jelas menyebut ada vested interest, ada kepentingan tertentu gitu yang menguntungkan beberapa orang pengurus partai. Terus kemudian Presiden Jokowi mengatakan bahwa ya wajar kalau misalnya gagal, percobaannya bisa sampai ke-6, ke-7. Ada pembelaan dari Presiden? Ya tentu Presiden harus membela karena itu kebijakan. Dan sejak awal kita juga membela, Pak. Makanya kan yang ditanyakan Presiden Mas Hasto itu kan ujungnya. Ini gimana? Karena untuk 2023, 2024 tidak ada anggaran lagi dialokasikan ke sana. Sebenarnya hal pentingnya di sana, bukan hal politiknya gitu loh. Tapi karena begini, saya termasuk orang yang pertama bicara soal ini. 20 April 2020 saya udah bicara. Beberapa waktu kemudian Ibu Mega bicara. Sebenarnya yang dalam bayangan kita itu adalah sebenarnya tidak hanya yang bersifat project base seperti food estate, tetapi juga diversifikasi pangan, ya. Lalu pangan berbasis wilayah.
lalu pemanfaatan lahan kritis dan sebagainya, lumbung pangan desa. Sebenarnya itu. Tapi ketika kemudian pemerintah memutuskan food estate, Pak Sekjen kita semua memang terpaksa harus mendukung kan. Saya ini orang yang terlibat misalnya ketika Bu Erna Witoelar menjadi Menteri PUPR, saya itu dikirim ke PLG itu. Proyek lahan gambut itu 6 bulan saya live in di sana. Ya, saya juga melihat di dapil saya di Kabupaten Bulungan, food estate zaman Pak SBY juga menjadi persoalan yang serius. Jadi sebenarnya dari sisi kita, walaupun kita tidak mungkin bicara itu ketika sudah diputuskan pemerintah, ya kita kan harus dukung. Tapi kan kemudian ketika ada persoalan sekarang kita hadapin karena krisis Ukraina, karena krisis kemudian harga komoditas, kemungkinan potensi negara-negara penghasil bahan pangan tidak akan mengekspor, kan ini problem besar bagi kita. Jadi mungkin Pak Sekjen berkata keras urusan ini supaya segera dibenahi sebenarnya. Karena ancaman di depan mata. Tapi ini momentumnya dekat sekali dengan pemilu 2024. Jadi pernyataan Sekjen Anda itu dianggap pernyataan politis menyerang begitu. Kalau ini disampaikan sebelumnya mungkin nggak akan seperti itu. Kalau disampaikan itu setelah Pilpres kan nggak relevan. Kenapa nggak disampaikan sebelum-sebelumnya? Kalau sudah tahu bahwa tadi kan saya udah cerita. Tadi kan Anda katakan kalau saya sendiri soal food gitu. estate, Anda boleh cek di media. Saya mengkritik soal itu. Bahwa seharusnya tidak ke sana. Itu oke lah. Tetapi yang soal diversifikasi pangan berbasis wilayah, kalau dia sagu ya sagu, jangan dipaksa beras. Itu kan harus dipikirkan. Lahan-lahan tidur, lumbung desa, itu kan semuanya harus digerakkan, kolaborasi bersama. Jadi dia tidak hanya project base, karena sudah terbukti. Zaman Pak Soeharto gagal, zaman Pak SBY gagal, Papua gagal, Bulungan gagal, kan semua gagal. Yang sekarang menurut PDI Perjuangan akan gagal. Harus ada kejelasan, mau dilanjutkan apa tidak. Saat ini kan stuck, berhenti. Itu yang terjadi sekarang kan. Dan kita tidak melihat anggarannya nanti ya. Kita tidak melihat itu ada di anggaran 2023 dan 2024. Jadi berpotensi untuk berhenti. Sudah berhenti. Saat ini berhenti. Dan tidak ada hasilnya menurut PDI Perjuangan. Belum, Mbak. Kan ini yang menjadi persoalan kan di sana mau ditaruh tanam singkong ya, yang kemudian diolah dibangun pabrik tapioka. Nah, ini kan semua tidak terjadi. Jadi menurut PDI Perjuangan ini proyek mangkrak. Proyeknya berhenti, Mbak. Ya, berhenti itu mangkrak ya berarti ya. Kan terserah, saya pakai berhenti. Sebelum ke istana, proyeknya ini nggak jalan, mangkrak. Ya ini kan kebijakan pemerintah, kebijakan presiden. Memang kebijakan itu kan berkelanjutan. Tapi kan nggak ada di anggaran 2023-2024. Iya, itu tentu kan harus dipertanyakan kepada pemerintah, khusus Kementerian Keuangan, kenapa tidak dianggarkan. Ya sekarang kan kita mengerti kondisi keuangan kita, hutang kita dan sebagainya. Jadi ada prioritas-prioritas tertentu yang memang oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan ada yang mungkin diprioritaskan. Sehingga program ini mungkin masih perlu tahapan-tahapan berikutnya. Tapi Kementerian Pertahanan tidak berusaha untuk memperjuangkan proyek ini ya. Padahal kan ini proyek yang sangat penting. Enggak. Itu sudah clear bahwa Kementerian Pertahanan menurut kajian Kementerian Keuangan tidak bisa melaksanakan itu. Karena bukan dianggap gagal. Jadi bukan mereka yang harus meneruskan. Jadi Nana ini kan ada core-nya. Core bisnisnya di mana di Kementerian. Tapi kan Pak Presiden melihat bahwa dalam kondisi ini tadi saya bilang Pak Prabowo mungkin dianggap berkinerja baik. Karena ini ketahanan pangan, Kementerian Pertahanan Kedaulatan Negara ditambah lagi tugas baru yang memang selama ini tidak pernah ditugaskan oleh Kementerian Pertahanan. Baru kali ini saya menyikapinya positif. Kenapa Pak Jokowi memberi tugas ini kepada Pak Prabowo? Kenapa? Karena pangan ini merupakan bagian kedaulatan bangsa juga. Itu satu. Kedua, dianggap tadi Pak Prabowo dianggap cakap memimpin. Ketiga, memang ini dalam kondisi yang mungkin ke depan darurat, perlu penanganan cepat dan strategis dan luar biasa. Itu kenapa ditunjuk Pak Prabowo. Mohon maaf, mungkin juga kalau menterinya bukan Pak Prabowo mungkin tidak ditunjuk juga. Tapi dalam perjalanan ditunjuk Kementerian Pertahanan. Karena diasumsikan kan mereka punya TNI yang bisa bergerak cepat. Ya tentu kan Kementerian Pertahanan kan punya SDM yang cukup, ya yang banyak, yang terampil, yang terlatih dalam arti disiplin dan sebagainya. Nah itu saya kira banyak pertimbangan-pertimbangan. Marilah kita sikapi semua ini sebagai suatu
kebijakan yang berniat baik apa yang dibuat kebijakannya oleh berniat baik, tapi Ya, kan oleh anggarannya Pak. besar sekali Bang. Ketika Ya kemudian kalau proyek anggaran berhenti pangan dan mana hasilnya ada yang nggak besar, orang urusan pangan 270 juta tentu besar, malah mungkin dianggap kurang. Tapi marilah kita sikapi ini sekali baik, mari kita sebagai sebuah bangsa bersatu menyikapi ini. Tadi sampaikan Ibu Mega betul ke depan ini soal cuaca, El Nino dan sebagainya itu lebih penting. Baik. Jadi bukan kita ribut di sini, kemudian bagaimana melaksanakan ini supaya kita menjadi bangsa yang memiliki kedaulatan pangan yang baik. Mas Joko, saya ingin tanya ya, ini Presiden sampai membela, sampai pasang badan membela soal proyek food estate, padahal yang mengkritik adalah sekjen dari partainya sendiri, sekjen PDI Perjuangan. Enggak ya, begini Mbak Nana, harus diletakkan secara proporsional menurut saya. Kalau food estate itu kan kalau kita ingat dulu sejarahnya awalnya karena memang situasi pandemi. Pandemi COVID, ditambah pandemi COVID belum beres, rantai pasok suplai pangan di seluruh dunia belum ini, ada konflik Ukraina. Nah dalam situasi kita recovery pandemi COVID itu, Presiden mengambil inisiatif menjabarkan visi besarnya tentang kedaulatan pangan. Maka kalau kita bicara food estate, kita tidak hanya sekedar bicara tentang masalah Gunung Mas, tapi ada juga Pulau Pisang, ada di Humbang Asudutan tentang hortikultura, kemudian ada juga di NTT bicara tentang padi dan jagung, Kerom di Papua ada. Kalau kita lihat secara makro ini semua dulu dilakukan di wilayah-wilayah yang sulit. Memang karena situasi COVID maka dimintalah salah satunya Kementerian Pertahanan untuk melakukan penetrasi, untuk menyiapkan. Karena nggak mudah kalau kita melihat situasi lokasi dan geografisnya. Karena kalau diminta teman-teman petani atau warga sipil pun juga belum tentu. Nah, dalam situasi besar seperti itu, dalam konteks makro banyaknya spot-spot food estate, memang ada situasi di mana bahwa ada di situ lahan gambut. Salah satunya adalah di Gunung Mas yang memang itu butuh waktu, butuh proses untuk bisa dari lahan gambut itu untuk bisa nantinya menjadi lahan produktif. Nah, dalam situasi butuh proses inilah memang secara hitung-hitungan juga administrasi negara ada hal-hal yang memang harus dibenahi. Dan ketika dibenahi maka tadi seperti yang dikatakan oleh Bang Deddy dari Kementerian Keuangan, kemudian ini tidak bisa dilanjutkan dulu, ditahan dulu, perlu perbaikan-perbaikan. Kalau dibilang ini stop, ya enggak stop juga gitu loh. Tapi bahwa kritik dari PDI Perjuangan, Sekjen PDI Perjuangan itu menjadi masukan yang bagus sekali bagi pemerintah dan juga seluruh komponen pemerintah untuk kita kembali lihat esensi dari food estate ini apa. Tapi dari KSP melihat ataupun mengevaluasi betul nggak bahwa memang ada vested interest yang menguntungkan beberapa orang dari pengurus parpol dari proyek food estate ini? Kalau dari KSP kita melihatnya bukan tentang siapa yang melakukannya, Mbak, tapi hasilnya. Dan bagaimana proyek ini di-create, kemudian hasilnya seperti apa. Kita lihat misalnya di Humbang Has tentang hortikultura Kerom sekarang hasilnya sudah kemudian di Belu, di NTT juga sudah Nah situasi-situasi ini memang ada yang belum ya inilah yang kita perbaiki. Jadi kritik dari PDI yaitu suatu kritik yang bagus dan ini memang untuk perbaikan kita ke depannya. Itu juga yang dipahami saya yakin oleh teman-teman dari Gerindra maupun juga teman-teman PDI. Intinya ini semua untuk kebaikan kita bersama begitu. Saya mau ke Bang Panel. Bang Panel, kalau Anda melihat ya Bang Panel sebagai Ketua Bapilpres Projo, Presiden Jokowi head to head langsung memberikan pembelaan ataupun pasang badan begitu ya, membela soal proyek food estate. Padahal sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan jelas-jelas mengkritik. Anda melihat ini sebagai bentuk dukungan ataupun condongnya Presiden ke Pak Prabowo, Anda melihatnya begitu? Enggak lah. Saya pikir yang disampaikan Pak Jokowi itu kan kita harus cerna juga, kita harus maknai juga. Bahwa yang disampaikan Pak Jokowi itu real. Dia bilang nggak mudah bikin food estate ini. Sama kayak orang mau bangun usaha lah. Mbak Nana mau bangun usaha. Bangun usaha pertama gagal, bangun usaha kedua gagal. Mungkin yang ketiga, yang keempat Mbak Nana berhasil. Jadi itu satu upaya dari bangsa yang saya pikir nggak boleh kemudian belum apa-apa dijudge sebagai satu hal yang tidak baik. Saya pikir tadi teman-teman sudah menyampaikan niat daripada pembangunan program food estate ini kan untuk merespon situasi yang tidak pasti, ada kondisi kedaulatan pangan. Jadi Anda nggak melihat ini sebagai bentuk dukungannya Pak Jokowi ya terhadap Pak Prabowo ya? Saya lihat biasa aja itu. Dan saya pikir yang disampaikan Pak Jokowi benar-benar saja. Jadi nggak melihat bahwa ini sesuatu bentuk dukungan ya? Meskipun ini tadi ada kritikan. Ya dia hanya bilang bahwa membangun food estate ini tidak mudah.
Iya kan? Perlu dicoba berkali-kali. Mungkin baru nanti ada hasil yang Berarti kritikan maksimal. yang disampaikan oleh Sekjen PD Perjuangan salah kalau menurut Projo? Iya, udah dijawab sama Pak Presiden. Iya Nah, kan? saya ingin tanya ke Projo, kalau tadi dijawab oleh Presiden, kalau dari Projo bagaimana? Apanya? Ya itu tadi, pendapat soal bahwa ini kejahatan lingkungan, menguntungkan beberapa orang di partai. Iya, kalau kemudian pilihan diksinya pakai kejahatan lingkungan, ini itu saya pikir berlebihan. Oke, Gitu. oke, berlebihan. Dan ya. dicek dulu kan Pak Sekjen itu kan bicara tentang keluhan warga yang hutannya udah ditebang, tapi kemudian tidak ada kejelasan nasib. Oke. Kan itu sebenarnya. Jadi keseluruhan konteks pernyataan Pak Sekjen itu yang diambil hanya soal kejahatan lingkungan gitu loh. Menguntungkan, ada vested interest, menguntungkan beberapa pihak di parpol. Tadi kan disebutkan. Ya itu kan apa namanya, itu kan paraphrase sebenarnya kalau menurut saya gitu. Jadi ginilah, saya melihat ada hal yang sangat penting yang harus kita bahas. Persoalan di depan mata itu adalah potensi, ancaman, ketersediaan pangan yang harus kita hadapi. Oke. Ya. Mas Ubed, kalau saya ingin Anda melihat ya, memotret secara sosial politik begitu pernyataan Presiden tadi yang jelas-jelas kemudian seolah membantah, itu kan seperti berbantah-bantahan ya di publik ya, ketika ada kritikan dari partainya sendiri, dari Sekjen PD Perjuangan, kemudian Presiden tampak pasang badan. Anda melihatnya bagaimana? Saya kira kita perlu membacanya secara objektif ya. Dalam tradisi sosiologi politik itu ada namanya critical discourse analysis. Jadi kita membaca narasi itu dengan pendekatan yang cukup kritis. Misalnya kita lihat teks dari yang disampaikan oleh Sekjen PDIP dan teks yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Ini logikanya teks, kognisi sosial, dan konteks ya. Kalau kita lihat teksnya itu sebetulnya ada teks yang sangat kritis. Kan ada dua diksi di situ yang disampaikan oleh Mas Hasto. Pertama adalah diksi ada kejahatan lingkungan. Yang kedua ada diksi vested interest. Ya. Dua diksi itu sebetulnya sudah cukup untuk menjelaskan bahwa Mas Hasto, apakah dia secara individu atau secara partai, itu melakukan kritik terhadap kebijakan food estate. Oke. Dan memang kebijakan ini menurut saya kita perlu evaluasi lah. Karena masa selevel negara tidak bisa mempelajari kegagalan demi kegagalan, berbasis riset begitu, sehingga kemudian pencapaian untuk kebijakan ini bisa menjadi berhasil begitu. Oke. Kemudian yang kedua, pernyataan Presiden itu kan secara teks jelas, itu pembelaan terhadap kebijakannya food estate. Dan itu terlihat bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden itu membela apa yang kemudian secara operasional kan dilaksanakan oleh Prabowo. Meskipun pembelaannya menurut saya diksinya sedikit masalah atau bermasalah. Misalnya masa sampai 7 kali gagal lalu itu kan aneh ya. Menurut saya ya 1-2 kali gagal mungkin, tapi sampai 7 kali kan bermasalah. Jadi ini menurut saya dari diksi dari kedua ini itu menunjukkan satu upaya kritik yang keras dan satu pembelaan yang keras. Jadi memang sebenarnya saya membacanya dari sedang ada berbantah-bantahan di publik. Betul. Kan, sedang ada tensi politik yang cukup naik meskipun tidak sampai panas sekali ya antara PDIP dengan Jokowi. Dan saya kira kita lihat kok di narasi dan ini dalam politik nggak apa-apa, saling mengkritik itu nggak apa-apa. Saya kira itu. Jadi tensi politiknya cukup naik kalau menurut analisisnya Mas Ubed. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tensi politiknya sampai disebut tadi oleh Sekjen PDI Perjuangan ada politik adu domba ataupun divide et impera. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.